Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Istrinya mualaf juga? Enggak. Oh, enggak. Cuman kebetulan dulu teman pengajiannya Bu Erni, ya termasuk Bu Katri. Jadi teman pengajian. Masya Allah. Sehingga istri saya itu begitu dulu menjanda itu memang setelah saya tanya itu dia sulit untuk menerima orang. Artinya menerima karena dia ada trauma nanti jangan-jangan nanti broken home lagi, sehingga sangat hati-hati menerima orang. Maka begitu saya melakukan istilahnya melamar dia itu mau. Karena apa? Karena dia melihatnya itu Bu Erni. Jadi dia ngomongnya gini, karena Bu Erni itu orang baik, pasti pendampingnya baik. Sudah itu saja. Jadi nggak ada alasan lain. Itu katanya gitu. Sekarang putranya berapa, Pak? Saya 4. Yang dari Bu Erni itu 4, kemudian yang nomor 1 dan nomor 2 itu sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Tapi alhamdulillah yang nomor 2 itu ini sudah tes beberapa seminggu yang lalu itu sudah positif gitu. Jadi alhamdulillah nanti mau cucu. Kemudian dari istri saya itu 2 masih SD kelas 4 dan SD kelas istri 6. Yang sekarang maksudnya? Iya, di sekarang. Sehingga anak saya 6 dengan menantu 8. Ya. Masya Allah. Ya, semoga dengan banyaknya anak juga menjadi penyebab orang tua masuk surga. Betul ya, Pak? Iya. Terus kalau dalam Islam itu memang jangankan ada misionaris istilahnya, kita juga memaksa agama mereka juga nggak boleh kan dalam Islam. Iya, betul. Istilahnya la ikraha fiddin kan. Kata Masya Allah. Gimana sih menurut Bapak pandangan Islam? Ya saya kira gitu. Jadi kita itu agama kita itu justru diamalkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat yang mengamalkan agama kita. Karena memang nggak mungkin orang itu tertarik mau masuk Islam, kan nggak mungkin dia tertarik mau membaca Qurannya, kan nggak mungkin baca artinya dalil-dalilnya, kitabnya, kan nggak mungkin, mesti melihat orangnya, itu pasti. Maka dari itu mereka itu memang kenapa banyak yang dulu itu banyak yang masuk non muslim itu gara-gara tertarik orangnya, dengan orangnya santun, orangnya minta maaf dan sebagainya, itu menjadikan ini. Maka dari itu Islam juga gitu. Saya kira Islam itu kalau kita menjalankan yang di akhlaknya Rasulullah, kemudian ya itu kita lakukan semua, insya Allah nanti justru itu akan menarik, dan nanti orang akan tertarik karena mereka melihat sebenarnya Quran itu berjalan itu melalui orangnya yang bersangkutan. Betul. Supaya nanti mereka itu mengikuti apa yang kita mau, itu mesti mulai dari akhlaknya. Betul. Pada zaman mungkin pada saat Bapak masih seumuran umur 16 tahunan itu kan mungkin pada saat itu kalau nggak salah ada istilahnya Islam itu lagi di fitnah, istilahnya Islam itu teroris sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Itu kota-kota sekarang. Islam itu teroris terus macam-macam lah. Itu pada saat jenengan belum masuk Islam itu ada pandangan seperti itu enggak sih? Kalau dulu sebelum masuk Islam memang saya belum begitu artinya kami hanya waktu SMA itu hanya kegiatan ya dari kampung itu sendiri ya di gereja seperti itu, tapi memang itu untuk nanti bagaimana membujuk orang ini itu memang kami belum begitu tahunya. Justru setelah saya Islam pertama mahasiswa itu kok banyak orang Islam itu difitnah, dikebiri, kemudian kebijakan cenderung untuk merugikan Islam, itu memang kita melihat seperti itu. Dan itu saya kira ini artinya sesuai dengan yang di Al-Quran itu kan, bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu kan berupaya semua mungkin sampai kita tuh nanti
ya ikut pada acara mereka. Jadi itu Quran yang masih dilakukan sampai sekarang gitu. Maka kalau kita nggak hati-hati, apalagi untuk anak-anak kita, keluarga kita, ya kita bisa dengan berbagai macam, seperti apalagi kalau kehidupan ya mungkin kurang istilahnya ekonomi yang lemah gitu, mungkin dengan supermi, dengan dikasih ini sekolah dibiayai gitu tuh, jadi bisa terpikat gitu. Betul. Maka kekufuran itu jadi kefakiran itu bisa menjadikan orang itu kufur Ya, gitu. betul. Cenderung dekat sekali ya. Iya. Udah diiming-imingi ya kan? Ini bukan ngetes Pak, ngapunten, ini bisa dijawab, bisa tidak. Saya pengen tahu, ada hafalan Al-Quran yang Bapak hafal? Ya insya Allah banyak. Alhamdulillah. Bisa diperdengarkan Pak? Oh iya. Monggo, suratnya apa aja bebas. Iya, asop tapi nanti nggak, karena panjang ya, jadi artinya aja mungkin beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunsikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya kira itu ini memang belum selesai. Masya Allah, luar biasa Pak, Masya Allah. Ya. Saya sendiri nggak hafal. Ya. Itu salah satu yang wa'id qala Musa itu memang ada, wa'id qala Isa itu maknanya bahwa nanti akan muncul nabi terakhir namanya Ahmad, dan itu yang disaksikan oleh seorang pendeta itu bahwa nanti itu, bahwa orang Yahudi yang menyaksikan itu namanya, pendetanya namanya orangnya namanya Ahmad yang nanti mengganti, yaitu tadi yang saya di artinya yang di wa'id qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Jadi oleh umatnya Nabi Musa sudah mengatakan bahwa nanti itu akan nabi akhir zaman itu. Masya Allah. Terus menurut Bapak pandangan istilahnya mu'alaf itu gambarnya seperti apa sih Pak? Mu'alaf itu seperti apa? Iya, jadi kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang kami tangani itu ya banyak yang menyedihkan. Kebanyakan mu'alaf ini diboikot orang tuanya, hampir rata-rata gitu. Iya. Terkecuali mu'alaf yang mereka memang sudah mapan, dalam arti sudah mereka mempunyai usaha, mempunyai pekerjaan, itu nggak masalah. Tapi kebanyakan mereka itu dengan keluarganya, dengan bapaknya, dengan ibunya, bahkan kalau sudah menjadi Islam itu mereka dilepas seolah-olah bukan anaknya. Yang tadinya diberi mobil, diberi rumah dan sebagainya, itu dicabut semua. Jadi tidak dianggap merupakan keluarganya. Maka itu cuma mereka udah puluhan orang itu ngebel bagaimana ini saya kesulitan pekerjaan, untuk makan saja susah dan sebagainya. Jadi itu kendalanya. Maka kami itu sebenarnya juga berpikir
berpikir bagaimana kita itu mengkolek untuk dana yang mana itu nanti bisa membantu para mu'alaf yang kesulitan. Itu kami dulu dengan Bu Eni gitu mau membentuk semacam untuk nanti ya semacam tabungan yang nanti membantu para mereka. Karena apa? Karena orang-orang non muslim itu banyak memberikan pembiayaan, apakah jahit ataukah dia itu pedagang kecil, penjual makanan, itu mereka dipinjemi dan dipinjemi tidak ada bunga, apalagi bunga terkadang sudah dikembalikan, kalau tidak itu terserah. Jadi otomatis dari itu mereka akan merasa tertolong sehingga mereka akhirnya menjadi keluar dari Islam gitu. Jadi maka saya kira memang masalah utama yang sekarang itu. Kemudian yang kedua, itu kalau orang sudah masuk Islam, itu mereka tidak rela. Jadi mereka tetap berupaya bagaimana menarik kembali. Maka dari itu orang yang hanya sadar, kemudian mereka tidak mengkaji, tidak mendalami untuk bagaimana tauhidnya, imannya, Islamnya, akhirnya mereka juga bisa kembali. Atau minimal mereka tetap Islam tapi tidak melakukan syariat Islamnya, sholat juga tidak dan sebagainya, hanya mereka tetap itu banyak. Iya itu. Maka dari itu saya kira pembinaan itu perlu sekali pembinaan. Maka kalau yang di Jakarta seperti yang dilakukan Kohani itu yang masuk Islam itu dia dipondokkan, ditaruh di masjid sampai 3 bulan atau berapa bulan baru mereka imannya kuat, amalan-amalnya juga mendukung itu semua gitu. Nah kalau di Solo ini ada orang mualaf, bahkan banyak lah di Solo itu banyak sekali mualaf yang saya tahu ya. Iya. Itu bagi mualaf yang ingin belajar itu gimana sih Pak belajarnya? Nah, kita memang sebenarnya kalau cerita tentang mualaf di Solo itu dulu waktu pertama kali itu besar Mas. Artinya kita bahkan waktu pembukaannya itu sekitar mungkin 300-an orang ada. Waktu itu kita ngundang Coach Steven, kemudian dulu Profesor Jenal Arifin Adnan itu yang dulu ketua MUI, kemudian Ustadz Aris, beliau-beliau yang mengisi itu dulu. Karena tempat di Granino itu yang untuk markasnya Mualaf Center itu nggak mencukupi, maka kita tempatkan dulu di Masjid Istiqlal di Sumber. Nah kemudian setelah itu kegiatan-kegiatan kita tuh kita ngundang banyak. Jadi kalau di itu Granino itu rata-rata penuh. Itu dari mana-mana, artinya ada yang dari dokter, ada yang dari pengusaha, dari itu banyak, dari Chinese itu banyak. Tapi qadarullah ya dulu itu terus lama kita ada sedikit masalah intern yang ada di mu'alaf itu, akhirnya ya agak vakum tuh akhirnya sampai sekarang ini kita sekarang bahasanya itu kita ya baru merangkak kembali sedikit. Kalau dulu sebenarnya kita tuh bagus, dulu tuh bahkan tiap minggu itu kita ada aktivitas yang namanya semacam klinik mu'alaf. Artinya siapa yang ada bermasalah ini nih kita datang seminggu sekali atau 2 kali dulu itu dengan Ustadz Nukman Arif, kemudian Bu Dewi dari Purnama itu dulu awal-awal gitu. Jadi kita selalu melayani di Granino juga. Jadi kencang, kemudian kita sudah menyiapkan harinya ini. Mereka dulu sering tiap minggu gitu. Nah kemudian yaitu lama-lama akhirnya kita ada masalah intern yang ya para termasuk ya mereka yang berperan juga di mu'alaf, akhirnya ya agak kendor. Ya sekarang kita rintis kembali, dan sekarang ini memang kita untuk supaya mereka itu setelah masuk Islam ini tidak kembali dan tidak kembali ke agamanya sebelumnya dan bisa melaksanakan ajaran Islam, ya kita berikan tiap minggu itu kita ada belajar Iqra ya. Jadi belajar Iqra itu tiap minggu kita nyiapkan di situ, dan tentunya setelah itu ya kita ada isian mengenai bagaimana untuk ketauhidan, bagaimana untuk kewajiban yang minimal yang harus kita lakukan supaya mereka, kemudian kita selalu mengajak mereka tuh di tetangganya supaya nanti mengikuti di masjid-masjid setempat untuk sholat sehari-hari, pengajian supaya diikuti, karena tanpa itu ya nanti kalau nggak dipupuk ya lama-lama seperti pohon itu ya nanti akan layu dan akan kembali seperti sebelumnya gitu. Berarti kegiatan sekarang di Granino di Granino ya, setiap minggu. Jadi di Granino itu memang sejak
pertama kali itu memang kita gunakan untuk itu. Jadi itu kebetulan Geraha Nino itu juga punya saya. Jadi saya memang berdoa baik utamanya pada waktu di Masjidil Haram, waktu saya umur, saya selalu berdoa agar Geraha Nino ini menjadi tempat yang bermanfaat untuk umum, yang memberikan yang memberikan kebaikan, memberikan barokah untuk semuanya. Memang saya berdoa. Jadi kalau di Geraha Nino mau dipakai apa pasti saya boleh. Apalagi kegiatan-kegiatan agama. Jadi sering untuk nanti dari luar-luar itu kegiatan-kegiatan sering di tempat kita. Seperti misalnya kajian untuk bagaimana Masjid Jogokarian itu sudah beberapa kali di tempat kita. Kemudian dulu bisnis untuk pengusaha Muslim Indonesia itu dulu beberapa kali di tempat Geraha Nino. Pokoknya kalau di sana pasti saya berikan, karena memang itu doa saya akan bermanfaat untuk umum begitu. Saya kadang mendengar seperti itu, kadang saya merasa iri loh Pak. Begitu seperti apa ya, kok sepertinya ya, ini kan orang kan kadang sawang sinawang istilahnya orang bilang. Iya. Mudah sekali cari pahala ya, itu kan istilahnya pahala yang mengalir terus tuh Pak. Ya, apalagi mualaf itu orang yang masukin mualaf istilahnya yang diberi hidayah masuk Islam aja, perantaranya itu pahalanya luar biasa sampai Allah menjamin masuk surga. Tapi ya tentu dengan ketekunan dan ketaatannya itu kan. Iya. Masya Allah. Nah, biasanya itu kalau yang sepengetahuan saya itu mualaf kan dari Nasrani atau dari Yahudi masuk ke Islam. Itu kebanyakan itu orang-orang cerdas Pak. Iya, betul. Terus sebaliknya justru yang mereka yang istilahnya murtad itu kayaknya cenderung ke duniawi. Itu gimana pandangan Bapak? Saya kira memang betul. Maka negara-negara Barat, Eropa, termasuk Rusia, bahkan Rusia itu konon kabarnya sekarang yang malah mayoritas itu Islam, karena memang mereka kebanyakan mereka itu ilmuwan ketika mereka mentok untuk ada masalah yang tidak selama ini tidak terjawab, begitu mereka lihat di Quran ternyata semua dijawab di Quran. Nah, disitulah banyak orang-orang yang hanya seperti itu kemudian mentok ternyata ini semua ada di Quran. Berarti Quran itu atau kitab sucinya orang Islam itu kitab suci yang memang dari Allah gitu. Jadi termasuk itu juga ada jadi secara rasional aja ya. Secara rasional itu kalau mengumpulkan orang berjuta-juta berbaris saja itu kan mungkin perlu 1 jam untuk mengumpulkan itu sop-sop itu. Tapi orang Amerika itu disuruh setelah ketemu dengan temannya disuruh lihat coba video di Masjidil Haram itu berapa menit mereka itu menata baris demikian rapi. Dia terkejut, tidak sampai 5 menit semua sudah rapi. Jadi itu kan memang memang itu aktivitas-aktivitas yang memang diajarkan oleh Rasul dan tentunya itu dari Allah. Maka kalau Allah yang menciptakan semuanya serba mudah, mereka akhirnya masuk Islam. Jadi kebanyakan ilmuwan kemudian orang-orang yang berpikir rasional itu malah banyak yang masuk Islam. Justru sebaliknya orang yang bodoh memang mereka malah keluar dari Islam juga banyaknya gara-gara mungkin masalah kesulitan ekonomi, gara-gara masalah ini diiming-imingi bisnis yang bagus, akhirnya mereka keluar. Jadi saya kira itu.